Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kelamong Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita sejarah keris setan kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang terdahulu saya terangkan bahwa Lurah Bangu Putih, yaitu Lurah Tamtomo, yang diberikan tugas khusus untuk memberikan rasa keamanan di Puri Songgoriti, untuk mengawal Putri Pembayun dan memberikan keamanan di daerah setempat, Pasar Songgoriti dan juga pesanggerahannya. Sekarang Lurah Tamtomo Bangu Putih dalam keadaan mengantarkan, yaitu Adipati Kediri yang baru saja berkunjung ke pesanggerahan Songgoriti atas dasar perintah dari Putri Pembayun agar Adipati Ranuwijaya diantarkan sampai ke perbatasan. Oleh sebab itu, Lurah Tamtomo Bangu Putih dan 40 anak buahnya mengiringi tentara-tentara Adipati Kediri Ranuwijaya sehingga sampai ke perbatasan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di Pasar Songgoriti, karena melihat, mengetahui jika Lurah Tamtomo Bangu Putih dan para prajurit dalam keadaan kosong karena ditinggal untuk mengantarkan Ranuwijaya sampai ke perbatasan, maka orang-orang yang menjadi anggota gerombolan, yaitu Bajul Kambangan, maka ini digunakan kesempatan untuk memalak para pedagang dan untuk memaksa para pedagang menyerahkan sebagian keuntungannya dan juga barang-barang dagangannya. Oleh sebab itu, terjadilah semacam pemaksaan yang dilakukan oleh anak buah Bajul Kambangan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja para pedagang yang bersusah payah untuk pergi ke Pasar Songgoriti dan untuk melakukan perdagangan tentu saja mencari keuntungan. Tetapi dengan seenaknya para orang-orang gerombolan yang enaknya saja memalak, meminta hasil dari dagangannya, meminta barang dagangannya tanpa membayar, tentu saja para pedagang itu mempertahankan diri. Maka terjadilah perkelahian antara anak buah Bajul Kambangan yang tidak mau membayar dan mengambil barang-barang dagangan itu seenaknya. Akhirnya para pedagang itu mempertahankan diri. Akhirnya terjadilah sebuah insiden di Pasar Songgoriti. Pemirsa dimanapun Anda berada, dua orang yang berbadan besar itu dengan mudah menganiaya pedagang-pedagang yang berani melawan. Barang dagangannya dirusak. Akhirnya pedagang yang lain akan
memperhitungkan diri kalau mau melawan. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi sesuatu yang lebih parah, maka Panji Sumirang yang sejak tadi memperhatikan, maka dengan menggunakan sebuah senjata rahasia, maka Panji Sumirang itu menyentilkan senjata rahasianya. Dengan 2 kali sentilan, maka 2 orang itu kepalanya sudah berdarah. Tentu saja 2 orang anak buah Bajul Kambangan ini semakin marah karena mencari orang siapa yang melukai dirinya. Tetapi semuanya menjadi diam. Kemudian orang itu tiba-tiba mendatangi Panji Sumirang dan menuduh Panji Sumirang yang melakukan pelemparan batu. Panji Sumirang tenang-tenang saja. Kemudian Panji Sumirang setelah ditanya, dia tetap mengatakan, "Kapan aku melempar batu? Aku kan di sini." Akhirnya tiba-tiba Bajul Kambangan itu melemparkan pukulan kepada wajah Panji Sumirang. Tentu saja pukulan itu dengan mudah sekali dihindari. Akhirnya 2 orang itu semakin marah karena Panji Sumirang melakukan perlawanan. Dan rupa-rupanya 2 orang ini tidak tahu siapa yang dihadapi. Panji Sumirang bukan orang biasa. Akhirnya 2 orang itu dibuat jungkir balik terhadap balasan Panji Sumirang. Pukulan demi pukulan, tendangan, semuanya. Akhirnya 2 orang itu lari tunggang langgang sambil kepalanya dipegangi tangan kirinya karena darah masih tetap bercucuran. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang para pedagang itu mendatangi Panji Sumirang, kemudian mengucapkan banyak terima kasih. Tetapi Panji Sumirang menyampaikan pada para pedagang agar barang dagangannya sementara dikemasi dulu, karena pasti orang-orang itu akan datang untuk ke pasar ini membalas dendamkan temannya yang terluka. Kemudian dari pedagang itu ada yang bertanya, "Wahai Panji Sumirang, kira-kira orang itu orang apa? Itu orang siapa?" Akhirnya Panji Sumirang, "Pelan-pelan Bapak, tenang, tidak usah terlalu tergopoh-gopoh. Jelas orang ini adalah bagian dari gerombolan orang-orang yang suka ngerampok dan suka begal di jalan-jalan. Oleh sebab itu, jelas orang ini adalah pembegal. Belum lagi Panji Sumirang menjelaskan, dan para pedagang itu belum selesai mengemasi barang dagangannya, tiba-tiba datang lagi 3 orang sambil membawa tombak. Kemudian orang ini melemparkan tombaknya ke arah Panji Sumirang. Akhirnya Panji Sumirang memberikan isyarat kepada para pedagang untuk menyingkir, karena kemungkinan akan terjadi perkelahian. Oleh sebab itu, tombak yang dilempar para perampok itu, para pembegal itu,
Maka oleh Panji Sumirang kemudian diambil, tetapi tidak dilemparkan kembali, tetapi dilempar jauh ke arah yang lain. Para gerombolan ini semakin marah. Akhirnya dua orang itu melempar tumbak bersama-sama ke arah Panji Sumirang. Dan dengan lihainya Panji Sumirang menghindari lemparan tombak itu, sambil Panji Sumirang melemparkan senjata rahasia tertuju kepada tiga orang itu. Alangkah terkejutnya tiga orang itu, karena tiba-tiba wajahnya berdarah dan mereka mengadu-adu karena rasa sakit yang dideritanya. Oleh sebab itu, belum sempat orang ini turun dari kudanya, tetapi mereka sudah kabur, tidak mau meladeni Panji Sumirang karena sudah menderita luka yang ada di wajahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang mengatakan kepada para pedagang, "Wahai bapak-bapak, aku memperkirakan mereka akan datang lagi, mungkin lebih besar. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan barang dagangan bapak, maka ringkaslah sementara, sehingga bapak nanti tidak akan mengalami kerugian." Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata benar apa yang disampaikan oleh Panji Sumirang. Orang-orang ini datang, terhitung sekitar ada 5 orang. Kemudian 2 orang ini memacu kuda ke arah kiri pasar. Kemudian yang 3 melaju ke kanan, sehingga seakan-akan memberikan ancaman terhadap Panji Sumirang. Tetapi mereka tidak berhenti, hanya mondar-mandir dengan naik kuda. Entah apa yang dimaksudkan. Kemudian mereka sambil berteriak-teriak, "Tunggu pembalasanku! Tunggu pembalasanku! Kamu akan saya hancurkan semuanya." Sehingga orang-orang pedagang-pedagang itu menjadi takut. Tetapi tidak lama kemudian mereka menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya ada salah satu pedagang itu yang mendekat kepada Panji Sumirang, kemudian mengatakan, "Wahai Panji, alangkah baiknya kalau kita menghadap kepada Tuan Putri yang ada di Pasanggerahan, agar Tuan Putri mengetahui." Kemudian Panji Sumirang tidak menjawab apapun, tetapi mengikuti langkah dari seorang pedagang yang menuju ke Pasanggerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sesampai di Pasanggerahan, kemudian 2 orang ini diterima oleh pembantu-pembantu Putri Pembayun. Tetapi sayang, mereka mengatakan, "Wahai bapak, kalau bapak ingin menghadap Kanjeng Putri, ketahuilah bahwa Putri Pembayun sekarang masih istirahat. Oleh sebab itu, jika bapak berkenan, tunggulah di luar pagar. Kemudian nanti kalau Putri sudah bangun, maka bapak akan saya panggil." Akhirnya pedagang itu mengatakan, "Baiklah, kalau begitu saya tunggu di luar." Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata perkataan itu, kata-kata
dayang dari putri pembayun itu didengar oleh putri pembayun yang ada di dalam. Akhirnya putri pembayun keluar dan memberikan isyarat agar orang yang mau menghadap itu diperintahkan untuk masuk kembali. Akhirnya diterima di pendopo. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dua orang ini, yaitu satu seorang pedagang dan satunya Panji Sumirang, duduk bersila di hadapan putri yang duduk di kursi. Kemudian belum lagi putri ini berkata apa-apa, dan pedagang itu pun masih belum berkata apa-apa. Tiba-tiba di pasar terjadi kegaduhan yang luar biasa. Suara-suara orang minta tolong. Kemudian suara-suara seperti orang yang sedang marah-marah, sehingga menjadikan putri pembayun yang menerima dua orang ini merasa tidak tenang. Tiba-tiba masuklah seorang emban menghadap kepada Kanjeng Putri. Ketiwasan Gusti, ketiwasan Gusti. Ada apa pembayun? Pasar dihancurkan oleh banyak orang. Para pedagang banyak yang disiksa oleh mereka. Barang dagangannya dihancurkan. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, langsung Panji Sumirang minta izin kepada Gusti Putri untuk pergi ke pasar. Mohon ampun, Gusti Putri, izinkan saya untuk turun ke pasar untuk melihat keadaannya. Silakan. Akhirnya pemirsa dimanapun Anda berada, pedagang dan Panji Sumirang kemudian turun ke pasar. Ternyata benar, barang dagangan pedagang-pedagang yang ada di pasar itu diporak-porandakan oleh 5 orang yang datang sambil membawa senjata. Akhirnya Panji Sumirang cepat bertindak, sehingga terjadi sebuah perkelahian yang hebat antara Panji Sumirang dengan 5 orang. Kemudian perkelahian yang ada di pasar itu bisa disaksikan dan bisa dilihat oleh Gusti Putri dari atas. Karena pesanggerahan ini letaknya agak tinggi. Kemudian pasar itu kedudukannya ada di bawah, sehingga bisa dilihat dengan begitu jelas pertarungan yang benar-benar luar biasa. Satu orang melawan 5 orang. Tetapi karena Panji Sumirang bukan orang biasa, akhirnya satu persatu ke-5 orang itu bisa dihancurkan babak belur. Semuanya luka-luka dan berdarah. Akhirnya Panji Sumirang masih bertindak dengan tindakan yang sekira-kira, artinya tidak sampai membunuh. Karena jika nanti ada yang terbunuh, pasti akan lebih parah lagi dendamnya gerombolan ini di tempat pasar Songgoriki. Oleh sebab itu, Panji Sumirang membiarkan mereka pergi dengan luka-luka dan darah mengalir di tubuh mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah emban, kemudian menghadap ke Panji Sumirang. Kemudian emban mengatakan, "Wahai pemuda, kamu diperintahkan untuk menghadap Gusti Putri untuk melanjutkan pembicaraan yang tadi belum sempat berbicara." Akhirnya Panji Sumirang dan pedagang itu
menghadap ke Kanjeng Putri. Kemudian barulah Gusti Putri mengatakan bahwa memang di tempat ini banyak gerombolan-gerombolan orang-orang yang membegal para pedagang, memalak pedagang-pedagang di pasar. Tetapi andai kata ada Lurah Tamtomo, Bangu Putih, mereka tidak berani. Nah, ini merupakan kesempatan bagi mereka, karena Bangu Putih, Lurah Tamtomo, dan 40 prajuritnya sedang mengantarkan Adipati Kediri sampai ke perbatasan, sehingga mereka dengan leluasanya berani melakukan penganiayaan dan pemalakan para pedagang yang ada di pasar Songgoriki. Oleh sebab itu, aku ucapkan banyak terima kasih, wahai seorang pemuda. Sekarang kamu perkenalkan, siapakah namamu, kemudian kamu berasal dari mana, dan kamu datang ke sini untuk keperluan apa? Akhirnya Panji Sumirang menjelaskan, memperkenalkan diri, namanya, kemudian asalnya, dan juga keperluannya mencari adiknya yang hilang. Akhirnya Gusti Putri Pembayun juga bertanya, kamu Panji Sumirang? Benar Gusti. Kalau aku melihat gelagatmu dan gerak-gerikmu dan patrap-patrapmu di dalam menghadap, sepertinya kamu bukan orang biasa. Kayaknya kamu seorang prajurit. Panji Sumirang hanya tertunduk, dalam hatinya mengatakan, apakah saya harus menyembunyikan atau saya berterus terang? Akhirnya Panji Sumirang memilih lebih baik berterus terang. Benar Gusti, saya dulu adalah seorang prajurit di Madiun, yaitu saya merupakan salah satu Lurah Tamtomo di Madiun di bawah pimpinan Adipati Madiun, yaitu Timur Ronggo Jumeno. Tentu saja Putri Pembayun menjadi terkejut karena Temenggung, karena Adipati Timur Ronggo Jumeno tidak lain adalah paman dari Pembayun, yaitu adik dari ibunya. Oleh sebab itu, walaupun putri ini kagum dengan pemuda ini, tetapi tetap saja sebagai seorang putri yang terhormat, dia agar bersikap tidak begitu larut di dalam menuruti kata hatinya, tetap menjaga sikap. Oleh sebab itu ditanya, wahai Panji Sumirang, kamu mengatakan bahwa kamu datang ke sini untuk mencari adikmu. Siapa nama adikmu? Apakah benar adikmu ada di sini? Akhirnya Panji Sumirang menjelaskan, wahai putri, adik saya itu bernama Roro Inten. Saya mencari sampai ke tempat ini bukan berarti adik saya ada di sini. Tapi syukur ada di sini. Saya sudah mencari selama 5 bulan kemana-mana, dan akhirnya sampai saya tiba di sini. Tetapi belum ada tanda-tandanya adik saya itu bisa ditemukan. Bahkan jejaknya saja masih belum kelihatan. Tanda-tandanya belum pernah
saya temui. Oh begitu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang diharapkan untuk sementara tinggal di Pasar Songgoriki. Kemudian Putri Pembayun juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, Panji Sumirang kemudian menyampaikan balasan juga, yaitu ucapan terima kasih juga kepada Gusti Putri Pembayun. Tetapi Panji Sumirang mengatakan, wahai Gusti Putri, jika diperbolehkan saya mengajukan usul. Oh silakan. Gusti Putri, mereka adalah orang-orang jahat, gerombolan-gerombolan yang sering menyakiti orang lain dan sering merampok di mana-mana. Oleh sebab itu saya berpendapat pasti mereka akan datang lagi, mungkin dalam jumlah yang lebih besar lagi, karena gerombolan Bajul Kambangan ini memiliki anak buah. Oleh sebab itu kita harus waspada dan kita harus hati-hati menghadapi mereka. Oleh sebab itu, jika Gusti berkenan, aku usulkan agar sementara waktu Gusti harus pindah tempat yang lebih aman. Hal itu untuk keamanan Gusti Putri. Saya khawatir nanti mereka akan membawa anak buah semakin besar, kemudian memporak-porandakan di tempat ini. Bagaimana? Gusti Putri mengatakan, waduh kalau itu Panji Sumirang, kemudian aku mengungsi kemana? Ini sudah tempat tinggalku. Bagaimanapun saya tidak bisa pindah dari tempat ini. Oleh sebab itu biarlah saya ada di sini. Kemudian aku minta saja kepada kamu, pikirkan apa dan bagaimana caranya mengatasi dan menanggulangi mereka-mereka apabila datang. Baiklah Kanjeng Putri, jika demikian. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Benarkah gerombolan Bajul Kambangan ini akan datang lebih besar lagi? Dan bagaimanakah cara Panji Sumirang mengatasi? Padahal prajurit yang ada di pesanggerahan yang jumlahnya 40 itu belum kembali. Oleh sebab itu pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti kisah selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.